سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat, afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan Ustaz Septian Az-Zahri, segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul hadir di majelis yang kita banggakan, Majelis Miftahul Jannah, majelis Jumat malam Sabtu, yang semoga duduk hadirnya kita menjadi sebab Allah golongkan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Sabtu lalu, yaitu al-qismul awal fi ta'at adabul jum'ah. Bagian pertama masih tentang ketaatan pada Allah, adab Jumat sampai kepada wa mahma kharajal imam faqta as-salata wal kalama. Kita baca daripada kitab Bidayatul Hidayah yang digubah oleh Al-Imam Al-Humam Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau katakan di sini tentang masih terkait sholat Jumat. Kemarin kita diajarin untuk banyak baca surah-surah tertentu di hari Jumat untuk menjadi penyelamat buat kita, menjadi wiridan setiap Jumat kita, agar Jumat kita terisi dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau katakan wa ma makharajal imam. Nah, manakala keluar sang imam untuk naik yang namanya mimbar. Memang kalau jadi imam ini, jadi khatib biasanya sekaligus sama imamnya. Jadi khatib sekaligus imam, tidak dipisah antara si khatib dan si imam. Jadi siapa yang khatib? Nah, dia yang imam. Itu yang apa namanya, yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau bisa yang khatib juga yang imam, jangan dipecah-pecah. Jangan dipecah-pecah untuk kepentingan tertentu
tapi itu tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus imam ini biasanya lebih condong datangnya mendekati azan daripada si muadzin. Jadi datangnya agak belakangan. Nah, masjid-masjid yang mengerti, dia siapin tuh ruang khusus untuk imam yang pintu masuknya tidak melalui pintu masuk jamaah sholat. Jadi ada pintu khusus lewat depan atau lewat samping, sehingga imam nggak perlu melewati yang namanya makmum atau jamaah sholat. Karena si imam ini memang dianjurkan datangnya mendekati daripada azan. Begitu. Jadi agak telat sedikit. Nah sekarang manakala imamnya keluar, kalau sudah keluar si imam, faqta'is shalah wal kalam. Jamaah kan udah datang. Kita sebagai makmum, sebagai jamaah sholat, udah datang dari pagi-pagi. Ada yang datang subuh-subuh kemarin, ada yang datang jam 7, jam 8, ada yang datang jam 10. Udah datang duluan. Ada yang lagi sholat, ada yang lagi baca Al-Quran, ada yang lagi baca zikir, wirid, tasbih. Nah manakala si imam udah keluar menuju mimbarnya, faqta'is shalah wal kalam, maka kita stop yang namanya sholat, stop yang namanya berbicara, baca-bacaan, apapun itu kita stop tuh. Wasyagil bijawabil muadzin. Terus ngapain? Sibukkan diri kita untuk menjawab azan. Menjawab azan. Karena ini menjawab azan ini sangat-sangat penting. Salah satu penyebab untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad adalah dengan menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Bahkan tuh Nabi bilang di dalam hadisnya, Nabi katakan yang artinya bahwasanya diletakkan di telinga seseorang dengan timah panas lebih afdal, lebih bagus daripada dia dengar azan terus dia nggak jawab. Jadi kalau kita buat perbandingan, mendingan kupingnya disiramin pakai timah panas. Kalau menurut kita itu kan berbahaya dan menyakitkan. Tapi beliau katakan itu mending, masih bagus daripada dia dengar azan dia nggak jawab. Kalau kita bisa pahami, berarti ini adalah tidak menjawab azan lebih menyakitkan diri, lebih membahayakan diri daripada dituang minyak timah panas ke dalam telinganya. Berarti mesti hati-hati. Ketika sudah dikumandangkan azan, maka kita harus sibukkan diri kita untuk jawab azan, juga siap-siap baca doa setelah azan. Kecuali kita emang sibuk, karena al-mushkil la yashghal. Orang yang sibuk jangan dibikin sibuk. Artinya sibuk gimana sampai dia boleh nggak dengar azan? Sibuk contohnya seperti dia sibuk sedang di kamar mandi buang hajat, terus dia dengar azan, maka dia nggak perlu jawab azan. Jangan dijawab azan Allahu Akbar di kamar mandi dia jawab, karena dia baru dengar azan harus dijawab. Nah, di mana aja dia jawab tuh, di kamar mandi dia jawab begitu. Itu
alhamdulillah zuhur gitu gimana gitu? Nah, iya. Alhamdulillah zuhur. Kalau masuk waktu kita mesti bersyukur. Bersyukur bagus kita ucapkan alhamdulillah udah zuhur. Terus kita langsung niat untuk sholat zuhur. Seandainya kita nggak langsung ngerjain, kita niatkan untuk langsung saya niat mau sholat zuhur nih, begitu. Karena sebab apa ya? Karena kalau kita tidak niatkan dan kita tidak laksanakan sholat tersebut langsung, kita berdosa. Kalau kita niatkan, seandainya kita sibuk dengan sesuatu yang syar'i, kita matinya kita tidak dianggap meninggalkan sholat zuhur tersebut. Begitu. Nah, kalau nggak diniatkan, matinya dia meninggalkan sholat zuhur. Begitu. Jadi kalau azan dijawab. Nah, kalau sibuk di kamar mandi nggak perlu jawab azan. Atau lagi berhubungan badan sama istrinya, tiba-tiba azan jam 12 siang, tengah hari rentet, dia berhubungan sama istrinya, tahu-tahu azan. Nah, nggak usah dijawab. Akhirnya jadi lucu nanti. Allahu Akbar, suaranya udah aneh gitu. Gimana itu kalau suaranya? Nggak tahu. Jadi begitu. Ya nggak usah dicontohin. Nah, itu juga dianggap sibuk. Atau dianggap sibuk juga kalau dia dalam kelas, dalam majelis ilmu, sedang membahas ilmu. Apa-apa dilewatin, azannya dilewatin nggak apa-apa. Dia boleh jawab azan setelah azan berhenti, atau dia menjawab di awal ketika azan dimulai. Jadi selesai azan dia baca Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya salat, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma hadirat, salatu qamat. Selesai sampai selesai. Nah, lanjut lagi belajarnya. Begitu. Jadi karena apa? Karena orang belajar itu, sang guru terkadang dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak bisa ulangin lagi. Dia nggak bisa ulangin lagi, dia lupa, atau nggak keluar lagi ilmu-ilmu yang imdadat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Makanya kalau orang guru sedang mengajarkan di majelis ilmunya atau di kelasnya, jangan dipotong dengan datangnya orang salaman. Makanya orang datang gak usah salaman, duduk. Karena kalau dipotong nanti pembahasannya berubah. Yang dibahas berubah, yang tadi belum tentu bisa keluar lagi, belum tentu bisa keulang lagi. Begitu. Jadi ada beberapa saat, beberapa keadaan yang orang itu boleh untuk tidak langsung menjawab azan. Di antaranya di kamar mandi, sedang berhubungan, sedang sholat, mungkin sedang sholat sunnah, atau sedang di kelas, di majelis, begitu, sedang tidur. Jangan juga sedang tidur. Karena nggak dengar juga orang tidur. Selain itu, maka dia harus untuk wajib si yogianya dia itu untuk menjawab daripada azan. Nah, kalau udah imam datang, sibukkan diri untuk menjawab azan. Summa bistima'il khutbah wal itti'az biha. Setelah azan, khutbah naik, sang khatib langsung minggir ki. Setelah jawab azan, si khatib khutbah. Nah, siap-siap dengerin khutbahnya, ngambil pelajaran daripada khutbahnya. Bahkan tuh imam
sebagian besar ulama katakan dia itu wajib untuk mempercepat sholatnya ketika dia dalam keadaan sholat, sedangkan si khatib lagi khutbah. Kemarin kita udah bahas begitu. Terus wada'il kalam. Bahkan ulama yang keras, kalau imam udah duduk adzan, maka dia itu imamnya sudah bangkit dari duduknya, dia tidak boleh melakukan sholat kecuali tahiyat masjid. Kalau selain itu dia lakukan, maka sholatnya tidak sah. Wada'il kalam ra'san, jangan bicara sama sekali. Kapan itu? Fil khutbah, ketika sedang khutbah, jangan ngomong sama sekali. Karena fafil khabar, di dalam hadis Nabi SAW, anna man qala li sahibihi wal imamu yakhtubu amsit awsah faqad lagha. Orang yang mengatakan kepada kawannya sedangkan si imam sedang khutbah, kata-kata begitu atau sah begitu, isyarat untuk menyuruh orang diam. Kan kita nyuruh orang diam, atau kita begitu, atau dengan isyarat apapun, dengan jari atau dengan mata, dengan apapun. Nah, kalau kita lakukan itu, maka faqad lagha, Jumatnya sia-sia. Artinya apa? Jumatnya nggak sempurna, dia dapat pahalanya. Tidak sempurna. Sah Jumatnya, cuma pahalanya kurang sempurna. Kenapa? Karena tidak mendengarkan dengan seksama khutbahnya si khatib. Wa man lagha fala jum'atalah. Orang yang sia-sia Jumatnya, maka dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari sholat Jumat tersebut. Ai li anna gaula wa ansit kalam, bayang bagi ayan ha ghairahu bil isyarah la bil lafaz. Karena ansit itu adalah omongan yang bisa dipahami, omongan yang mufid. Nah, kalau mau nyuruh orang diam, pakai isyarat, bukan pakai lafaz. Kata Imam Ghazali begitu. Walaupun sebagian ulama katakan walaupun isyarat, tetap dianggap lagha. Nah, Imam Ghazali bilang kalau pakai isyarat suruh diam, nggak kena lagha, nggak sia-sia Jumatnya. Kemudian faida faragta. Jadi itu pada intinya si imam, ketika imam khutbah, kita diam, jangan bicara, jangan banyak tingkah, dengerin aja si imam begitu. Sumak tadi bil imam kama sabak. Habis itu ikutin dari imamnya. Fa idza faragta wa sallamta faqra'il Fatihata qabla an tatakallam sab'a marrat wal ikhlas sab'an wal mu'awwidhatain sab'an. Nah, kalau udah selesai sholat Jumat 2 rakaat. Ini sholat Jumat kalau terlambat, kita kalau masih dapat rakaat pertama atau rakaat kedua aman. Nah, kalau kita nggak dapat rakaat pertama, rakaat kedua,
kita datang, si imam udah i'tidal atau sujud rakaat terakhir, rakaat kedua berarti. Berarti udah melewati ruku. Si imam udah lewat ruku rakaat kedua. Kita baru datang. Nah, kita takbir niatnya sholat Jumat, rakaatnya 4. Niatnya sholat Jumat, rakaatnya 4. Kalau datang udah salam, ya putar balik dah daripada malu. Kalau datang udah salam deh, udah namanya kita udah ketinggalan sholat Jumat. Nah, kita cari barangkali ada masjid lain yang masih sholat. Kalau nggak ketemu juga, berarti kita sholat zuhur. Sholat zuhur kan masjid ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat tuh. Cari dulu barangkali ada yang belum selesai sholat Jumatnya, nah kita ikutin dah. Begitu. Jadi kalau sholat udah lewat 2 rakaat kedua, maka sholatnya 4 rakaat, niatnya sholat Jumat tetap sholli fardhu Jum'ati rakaatain imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, nanti sholatnya 4 rakaat. Yang itu nggak dianggap, tambah 1 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, tambah lagi 1 rakaat, 1 rakaat, jadi 4 rakaat, 4 rakaat. Walhasil kalau udah selesai, sholat Jumat udah selesai, salam udah, faqra'il Fatihah. Setelah salam, maka Imam Ghazali ajarin baca Fatihah 7 kali. Terus baca Al-Ikhlas 7 kali. Baca Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Baca Qul a'udzu birabbin nas juga 7 kali. Dzalika laka ya'simuka minajum ila jum'atil ukhra wa yakunu hirzan laka minasyaitan. Itu katanya adalah penjaga dari Jumat itu ke Jumat selanjutnya, dari gangguan, dijaga dari gangguan syaitan, dari gangguan setan. Karena Nabi bilang, man qara'a idza sallama al-imam yaumal jum'ah qabla an yasniya rijlahu fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa mu'awwidhatain sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa utiya minal ajri bi'adli kulli man amana billahi wa rasulih. Itu hadis Nabi juga katakan malah diampunkan dosanya dan juga diberikan pahala sebanyak orang-orang dan makhluk-makhluk yang beriman kepada Allah. Pahalanya banyak. Jadi Fatihah sebelum kakinya gerak dari tahiyat. Jadi salam jangan berubah duduknya. Baca Fatihah 7 kali, baca Qul Hu 7 kali, Qul A'udzu Falaq 7 kali, Qul A'udzu Birabbin Nas 7 kali. Habis itu baca, biasanya guru ulama kita ajarin syairnya Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu dibaca 1 kali atau 7 kali dibaca. Nah terus ini gimana? Kan kita kalau habis sholat tuh dianjurkan baca tasbihat yang 33. Terus wiridan habis sholat. Astagfirullahaladzim li wal walidayya. Di situ Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radan lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik ilahana anta maulana subhanallah alhamdulillah 73 Allahu akbar 33. Nah terus kita baca yang mana, yang ini apa yang itu? Yang Fatihah 7 kali atau baca tasbihat yang model biasa habis sholat. Nah kita baca tuh habis salam, kita baca tasbihat habis sholat dulu, astagfirullahaladzim sampai selesai ayat kursi, terus tasbih 33 semuanya, baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim sampai 7 kali, Qul Hu 7 kali, Qul A'udzu Falaq 7 kali, Qul A'udzu Birabbin Nas 7 kali, Qul A'udzu
Terus habis itu ilahi lastulil firdausi ahla 1 kali atau 7 kali. Jadi semuanya kebaca. Nah, jadi semuanya kebaca, kebagian semuanya. Ini apa namanya faidah yang jangan sampai kita kehilangan. Seminggu sekali, 1 Jumat 1 kali. Kita Jumat ketemunya enggak setiap hari. Jadi kalau bisa kita amalin tuh. Habis itu apa? Waqul ba'da dzalika Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Baca doanya ini terakhirnya. Mau ditambah doa yang lain bebas. Tapi kalau bisa, kalau hari Jumat, habis sholat Jumat, doanya jangan lepas ini dia dibaca. Imam Ghazali ajarin baca nih doa. Doanya pendek. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Kalau bisa dihafalin. Kalau nggak bisa hafal dicatat. Pakai handphonenya catat, pakai tulisan, handphone dah catat dah. Karena handphone selalu dibawa kemana-mana. Biar tuh handphone ada gunanya. Jangan dibuat nonton FYP doang. Ya, jangan melihat cewek joget doang tuh handphone tuh. Handphone jangan dipakai buat apa? PCS. Video call syariah. Jangan dipakai buat video call syariah doang. Biar dipakai buat zikiran atau baca Al-Quran gitu. Kita mau bawa Al-Quran kemana-mana, rasa-rasanya sulit. Di HP-nya tinggal di-download namanya Al-Quran, di-download namanya wirid. Ada apa namanya kitab-kitab wirid banyak. Tinggal di-download, ada Dalilul Muslim, ada yang lain-lainnya. Tinggal kita baca. Jadi doanya Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Wahai zat yang maha kaya, wahai zat yang maha terpuji, wahai zat yang maha menampakkan daripada ketidakadaan, wahai zat yang maha menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang gemar melakukan kebaikan, kasih sayang, berilah saya aghnina, berilah saya ketentraman di dalam jiwa. Jadi kaya hati, mintanya kaya hati dengan hal-hal yang halal. Jadi minta agar rezeki yang diberikan itu halal, walaupun sedikit kita merasa puas. Begitu. Biar jauh dari hal yang haram, walaupun banyak itu akan membawa kebinasaan. Jadi doanya minta biar ada rezekinya, walaupun nggak banyak, yang penting halal. Dan nggak banyaknya bikin kita puas, bikin kita merasa cukup. Ya Allah, berikan kepuasan saya dengan taat-Mu dan jauhkan dari hal-hal yang haram. Gitu, minta yang halal. Ya Allah, bikin puas saya dengan yang halal daripada yang haram. Bikin puas saya dari taat-Mu dan jauhkan saya dari yang maksiat-maksiat. Dan berikanlah ketenangan, kepuasan dengan karunia-Mu dari selain yang Engkau berikan kepadaku. Jadi agar kita nggak punya harapan kepada orang lain. Harapan kita adalah hanya kepada Allah. Kadang-kadang kita suka berharap dari orang, atau jangan-jangan kita yang memberikan harapan kepada orang lain. Enggak kok? Suka memberikan harapan kepada orang. Jadi begitu. Nah, ini katanya kalau orang yang istiqomah baca doa ini, Allah akan berikan rasa puas,
rasa cukup, kekayaan dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dia memiliki rasa cukup, rasa puas, juga Allah akan memberikan dia rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Begitu. Doanya pendek tapi bermanfaat, insyaallah. Nah, udah selesai tuh wiritan habis sholat Jumat itu dia. Habis itu summa sholli ba'da Jumat rakaatain. Habis itu sholat deh ba'diyah Jumat 2 rakaat. Atau 4 rakaat boleh juga. Atau 6 rakaat boleh juga. 2 rakaat sholatnya. Nah, gitu. Fa kullu dzalika marwiyun an Rasulillah. Yang 2, yang 4, yang 6 semuanya salat sunnah ba'diyah Jum'ah ini adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di keadaan-keadaan yang berbeda. Nabi kadang-kadang salatnya 2, kadang-kadang 4, kadang-kadang 6, begitu. 6 rakaat. Jadi salatnya 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Jadi itu dia. Udah habis itu Imam Ghazali bilang summa lazimil masjid ilal maghrib au ilal asar. Setelah kita sholat Jumat, kita suruh Allah katakan fantashiru. Habis itu cari kerjaan, cari nafkah, dagang, mau belanja beli, mau kerja. Nah, tapi ingat, kita juga mesti selalu mengingat kepada Allah, jangan sampai lalai. Nah, kalau Imam Ghazali ajarinnya lebih tinggi lagi, lazimil masjid ilal maghrib aw ilal asar. Habis Jumat jangan lepas dari masjid sampai maghrib, kata Imam Ghazali. Kalau begitu kita susah mau kerjanya, mau ini nih. Atau sampai asar, kata Imam Ghazali. Sampai asar. Begitu. Karena Imam Ghazali ambil pendapat yang mengatakan orang kalau sholat asar di masjid atau di musolanya dapat pahala seperti ibadah haji. Dapat pahala seperti ibadah haji. Atau kalau kita nggak bisa model begini, nggak bisa, kita susah. Seharian di masjid, berangkatnya udah dari subuh udah di masjid. Terus sholat Jumat, habis Jumat ada di masjid terus sampai maghrib. Seharian kita ada di masjid, rasanya berat. Paling tidak wakun husnal muragabah lis sa'ati syarifah fa innaha mub'ama fi jami'il yawm fa asaka an tudrikaha wa anta khasyi' lillah mutadallil mutadarri'. Paling tidak tuh kalau di hari Jumat kita cari waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu mustajab kalau kita bilang, yang mana waktu tersebut mubahama, disembunyikan oleh Allah, tidak diketahui. Boleh jadi mudah-mudahan di waktu tersebut kita mendapati waktu tersebut dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk pada Allah, dalam keadaan tadarru', ikhlas doa kepada Allah. Udah disebutin kemarin waktunya, antara duduknya imam 2 khutbah, atau pagi-pagi, atau malam-malam sepertiga akhir, atau habis asar, atau boleh jadi juga jam 12 siang, begitu. Nah, kita cari itu waktu-waktu tersebut. Nah, keadaan kita dalam keadaan yang baik, lagi zikir, lagi sholat, lagi doa, lagi munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahduril fil jami' majalisal hilaq. Jangan datang ke majlis-majlis atau tongkrongan-tongkrongan yang tidak berguna. Majlis-majlis yang tidak berguna di masjid atau di musholla. Wa majalisal qisas, majalisal qasas, majlis-majlis yang cuman ngalur ngidul cerita-cerita. Tapi kalau mau hadir majlis ilmu yang manfaat. Hadir majlis ilmu yang bermanfaat. Ini kalau hari Jumat nih,
Biasanya habis Jumat orang kan bubar Jumat tuh duduk di halakoh-halakoh di masjid. Cari halakohnya, cari kumpulan yang lagi bahas ilmu kalau Jumat nih. Wa huwa alladhi yaziduka fi khaufika min Allah Ta'ala wa yanqusu fi Majelis ilmu yang manfaat itu contohnya apa? Majelis ilmu yang nambah takwa, yang bikin takut kepada dunia. Jadi majelis ilmu yang manfaat itu majelis ilmu yang mendatangkan ketakwaan dan menjauhkan kita dari rasa cinta kepada dunia. Fa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ila al-akhirah fal jahlu a'wad 'alaika minhu fasta'idz billah min 'ilmin la yanfa'. Kata Imam Ghazali, pendapat Imam Ghazali, setiap ilmu yang tidak menjauhkan duniamu untuk menuju akhiratmu, maka itu adalah ilmu tidak manfaat. Nah, kalau model begini, bodoh lebih manfaat dari dia. Bodoh lebih berguna buat dia daripada tahu ilmu tapi malah tidak menjauh dari dunia menuju akhirat. Begitu. Maka hal yang demikian barengi ketika menuntut ilmu, barengi dengan minta kepada Allah, perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Anggung dikit lagi. Wa aksiri du'a inda tulu'i syamsi wa inda zawal, inda maghrib, inda ghurub, wa inda ligama, wa inda su'udil khatibul mimbar, wa inda qiyamin nas ila shalah. Ini disebutin nih. Waktu-waktu yang jangan sampai lewat kita banyak doa. Banyakin doa ketika terbitnya matahari hari Jumat, ketika zawal jam 12 siang, ketika zawal matahari pas di tengah-tengah, wa indal ghurub ketika mau maghrib sore bisa asar, biasa kita sebut sa'atul fatimiyah, wa indal iqamah ketika qomat, wa inda su'udil khatib ketika khatib naik mimbar, banyak doa tuh. Wa idza qiyamin nas ila shalah ketika makmum semua orang-orang siap-siap mau sholat, bangun dari duduknya banyak doa juga tuh. Banyak doa. Doanya macam-macam deh. Kita banyak doa, bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Paling enggak doa selamat. Doa yang jami', doa yang syamil kamil. Syamil, Kamil, Daniel. Doa yang komplit, minta doanya. Contohnya apa doa? Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun wa na'udzubika min syarri mimma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka shalihun. Ini doa komplit. Ya Allah, saya minta seperti apa yang diminta oleh Nabi Muhammad dan orang-orang soleh terdahulu. Yang mereka minta, kita minta juga. Ya Allah, saya minta perlindungan dari kejahatan sebagaimana Nabi dan orang-orang soleh minta perlindungan kepadamu dari segala kejahatan. Jadi apa yang mereka minta, apa yang mereka takutkan, kita minta. Kita cuma sedikit bahasanya. Bahasa mereka banyak. Begitu. Jadi banyakin doa nih hari Jumat, banyakin doa, banyakin sholawat. Begitu. Wastahil anta tasaddaq. Usahain kalau hari Jumat tuh banyak sedekah. Sedekah sama siapa aja? Sama orang tua kita, sama anak kita, sama anak perawan orang. Ya enggak? Diajak jalan, beli sekutang. Atau jalan-jalan kemarin beli apa itu? Mau beli kebab atau beli apa kemarin katanya? Mau beli kebab katanya. Beliin kebab. Ya. Ajak jalan-jalan. Ya. Jangan orang diajak keliling-keliling cuman modal obat promah doang, penahan lapar sama Royal Jelly. Ya. Ini Royal Jelly udah bawa 3. Udah agak lapar, nih kasih Royal Jelly. Penunda lapar. Ya, penunda lapar. Orang diseksa doang gitu. Jadi itu kalau hari Jumat tuh, ya, kita banyak sedekah. Bukan banyak, artinya kita paling enggak sedekah.
Kalau bisa setiap hari lebih bagus. Nggak bisa setiap hari, minimal sejumat sekali. Sedekah sama siapapun, ame orang, ame masjid, ame musola, ame majlis, ame keluarga, ame orang lain, ame yang sehat, ame yang sakit, ame yang miskin, ame yang kaya, ame siapapun nggak apa-apa. Begitu, siapapun bebas. Nanti cuman kadarnya beda-beda deh tuh, kadar pahalanya. Itu mah nggak jadi soal. Yang penting tuh Jumat kita sedekah. Mau banyak mau dikit. Sehingga apa? Kalau kita sedekah itu fatajtami'u baina shalah was-shaum wal sadaqah wal qira'ah wal dzikr wal i'tikaf riba. Tergabung di hari Jumat berbagai macam aneka ragam ibadah. Pertama sholat. Terus kemarin kita dianjurkan puasa juga. Sholat kita sholat, puasa kita puasa, sedekah, terus baca Al-Quran, terus baca zikir, banyak banget tuh zikirnya, baca Al-Qurannya, i'tikaf di masjid, waribat, hadir pengajian juga, dikumpul jadi satu tuh hari Jumat, ibadah beraneka ragam. Makanya memang Jumat ini disebut Jumu'ah. Jadi bisa Jumu'ah atau Jum'ah atau Jum'ah. Jadi ada 3 bacaan di Jumat. Semuanya maknanya atau digambarkan oleh ulamanya karena di situ asal dasar katanya adalah jamaah, ya jema'u jam'an. Jamaah ya jema'u jam'an, berkumpul. Artinya Jumu'ah ini adalah berkumpul seluruh aneka ragam tata cara berbuat baik, melalui sholat, melalui sedekah, melalui puasa, melalui baca Quran, zikir, i'tikaf, hadir pengajian, nunggu sholat, bahkan nunggu sholat kita di masjid nunggu sholat, intizar sholat, kita nunggu sholat di masjid itu nunggunya kita diganjar pahala seperti kita sedang sholat. Oh gitu. Jadi itu dia. Doa apa namanya? Kalau bisa segala macam amal baik kita lakukan di hari Jumat. Waj'al hadzal yawm minal usbu' khassan li akhiratika fa asahu ayyakuna kafaratan li baqiyatil usbu'. Jadi di Jumat, kenapa kita bahas Jumat banyak amal-amal ibadah macam-macam? Ini kata Imam Ghazali paling kagak jadikan ini hari Jumat hari yang spesial khusus untuk akhirat kita. Dalam seminggu Jumat kita jadikan ini adalah hari spesial untuk akhirat. Yang kita lakukan adalah apa-apa yang membahagiakan, yang menolong kita nanti di akhirat. Tujuannya apa? Kata Imam Ghazali, mudah-mudahan itu hari yang kita jadikan khusus akhirat menjadi penebus daripada hari-hari satu minggu yang kita banyak lalai. Begitu. Jadi Jumat kita jadikan hari penebus hari-hari yang banyak kita lalaikan dari Allah dan dari akhirat. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik, hidayah, sehingga Jumat yang kita akan lalui nantinya menjadi Jumat yang penuh barokah, Jumat yang penuh kebaikan, Jumat yang penuh dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila